Shalom, selamat pagi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan CRPDM HKBP Bumi Anggrek. Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 783 ayat 1 dan 9. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Demikian firman Tuhan. Aman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang terang, kita tahu bahwa terang itu sangat baik dan kita butuhkan. Orang yang melakukan aktivitas menyisir rambut, tentu dia akan cari tempat terang. Seorang perempuan yang bermakeup, berdandan, dia juga akan mencari terang. Terang merupakan catatan pertama tentang apa yang Allah firmankan dalam Alkitab. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Firman Allah membawa terang. Ketika terang tampak, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Kegelapan tidak terusir, lalu tidak ada sama sekali. Sepanjang berhubungan dengan bumi, namun hanya dipisahkan dari terang. Selanjutnya, Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Seolah-olah untuk mengantisipasi kesalahanmengertian di masa depan, Allah dengan hati-hati mendefinisikan terminologinya. Untuk yang paling pertama kali ia gunakan kata siang, dipakai kata yom. Ia menggambarkan itu sebagai terang untuk membedakan dari gelap yang disebut dengan malam. Aman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu bagian dari kata terang ternyata membawa kita pada sebuah pemahaman bahwa terang bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi ada satu kuasa yang menciptakan terang itu. Terang menandakan satu suasana, ada kekuatan yang membawanya, mendorongnya untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Sebagaimana penciptaan terang menandakan menutup gelap, sebagaimana terang yang berputar. Tindakan Allah yang menciptakan terang untuk mengatasi kegelapan memiliki arti yang lebih bagi bangsa Israel pada waktu itu. Mereka pasti mampu mengkaitkan tindakan ini dengan kuasa Allah yang menghukum tanah Mesir dengan kegelapan, tetapi tetap memberikan terang kepada mereka di Goshen. Mereka juga dengan mudah menghubungkan terang ini dengan tiang api yang memimpin mereka di tengah malam di padang gurun. Keberadaan pelita di kemah suci yang menyala sepanjang waktu memberikan simbol kehadiran Allah yang terus-menerus di tengah umatnya. Demikian dengan tindakan Allah yang melihat,
ia melihat dengan terangnya. Allah melihat dan memberikan sisi keterbukaan yang positif sekaligus kontras terhadap pemisahan yang negatif. Keberadaan orang terang seharusnya memberikan dorongan untuk menutup gelap. Apa yang dapat kita lihat dalam firman Tuhan ini? Terjadinya terang tidak serta-merta melenyapkan kegelapan secara total, sebab Allah masih harus memisahkan di antara keduanya. Yang kedua, kita belajar bagaimana pemisahan antara terang dan gelap, di mana Allah menciptakan di hari yang sama. Penandaan ini bahwa Allah menguasainya. Yang terakhir, Allah memisahkan terang dari gelap. Allah mengendalikan itu. Allah menciptakan itu, dan Allah juga menginginkan orang percaya, kita semua pendengar firman Tuhan, untuk tahu memancarkan terang dan menggunakan terang itu supaya banyak orang tahu bahwa terang itu bukan hanya menyingkapkan, tapi juga menandakan ada satu kekuatan Allah di mana keberadaan orang Kristen, orang percaya, saat itu kegelapan juga akan tertutup. Dia tidak menang, dia tidak berkuasa. Keberadaanmu diharapkan untuk menunjukkan kualitas sebagai orang percaya, dan itulah disebut dengan terang. Manusia dalam kebodohan dan kegelapan moral harus memiliki terang, terang rohani. Dunia tidak mengenal Allah, dan dia harus dinyatakan dengan pengertian, di mana setiap kegiatan, aktivitas terang yang Allah hadirkan adalah terang hakiki yang berasal dari dirinya, dan terang itu kemudian dipisahkan dari gelap. Pada akhirnya, saya ingin mengajak Mama Ngina, jadikan terang bagian dari jati diri Allah, dan terang Allah ini berkuasa bukan hanya untuk menerangi lingkungan, tapi juga menerangi ruang dalam hati kita. Mari beri tempat kepada Allah untuk menunjukkan kualitas dirimu yang benar-benar tulus, dan Allah menempatkan itu dan memberikan tempat yang terbaik dan masa depan yang penuh harapan. Jangan biarkan orang yang jahat, kegelapan itu memasuki ruang hatimu. Biarlah sekeliling hidupmu yang mungkin membuatmu gelap dalam hal berpikir, melihat fakta, melihat kenyataan di tengah dunia yang sedang berubah ini. Percayalah, terang Allah harus tetap dalam hatimu dan menyinarimu untuk melihat pengharapan yang sungguh dari Allah. Itulah kualitas diri, kualitas terang yang diciptakan untuk memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami tentang terang, dan kami bersyukur kami punya Allah yang menerangi hati dan pikiran kami. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.